Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ada pertanyaan yang masuk, Buya. Buya yang saya hormati, panitia zakat di kampung saya dapat jatah. Katanya masuk asnaf yang menerima zakat. Apakah benar panitia termasuk asnaf? Terima kasih. Panitia tidak ada asnaf samaniyah namanya panitia. Golongan 9 terima zakat tidak ada namanya panitia, nggak ada. Tidak ada. Kecuali dia orang fakir. Namanya amil. Amil itu orang yang menarik zakat dan membagi zakat. Itu adalah yang ditentukan oleh hakim. Hakim itu pemerintah, direstui oleh depak. Sebab kalau tidak begitu bahaya. Akhirnya ada zakat, ada amil-amilan. Ya, akhirnya zakatnya pun tidak banyak, amilnya lebih banyak, habis sama amil. Orang fakir nggak dapat nanti. Kadang-kadang diatur sama direkturnya sendiri. Wah, gajinya gede, amilnya. Amil apaan tuh? Harus ada standarnya dari negara. Jangan dikit-dikit amil. Yang ada panitia. Panitia zakat boleh terima zakat kalau dia fakir karena kefakirannya. Dia kaya raya, tidak berhak terima zakat. Dan tidak disebut sebagai amil karena amil kalau dibuka bahaya sekali. Sehingga ada satu tempat musola kecil amilnya 25. Wah, habislah semuanya. Akhirnya sudah kong kali kong antara amil dengan amil, habis buat kita. Nah, dia harus, makanya amil itu harus direkomendasi oleh hakim atau dalam negara Islam, pemerintah Islam, dipantau. Ada standarnya supaya tidak seenaknya dalam urusan peramilan. Ya, seperti itu ya. Tapi berhak terima zakat sebagai seorang fakir. Jangan sampai gara-gara menjadi panitia nggak boleh terima zakat. Kata Buya, panitia nggak terima zakat. Ya yang kaya Pak. Yang fakir tetap berhak terima zakat karena kefakirannya. Insya Allah seperti itu. Ada lagi? Buya, apakah salat tarawih 8 rakaat itu tidak sah? Gitu. Kita punya fikih traweh praktis juga. Saya rentet cerita traweh, cerita qiyamul lail. Kita bahas tentang sholat witirnya Nabi dulu. Karena sholat witir itu ada di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Nah, ternyata ada hadis Siti Aisyah tentang traweh Nabi. Hadis Siti Aisyah, Nabi itu tidak pernah melakukan sholat lebih dari 11 rakaat. Di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Itu adalah sholat witir yang sebagian orang dijadikan dalil itu sholat taraweh. Bukan, itu sholat witir karena di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Jadi sholat witir Nabi itu kebanyakan 11 rakaat. Jadi 11 rakaat yang selama ini didengar, didengar itu adalah kita dengar itu witirnya Rasulullah. Rasulullah pernah witir sekali, 1 rakaat pernah, 3 juga pernah, 7 juga pernah, 11 kebanyakan. Witirnya Nabi adalah 11 rakaat, selesai. Itu witir Nabi. Lalu tarawih Nabi berapa? Tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Yang mengatakan tarawih Nabi 20 rakaat bohong. Yang mengatakan tarawih Nabi 10 rakaat, 8 rakaat juga bohong. Karena bilangan tarawih Nabi tidak ada. Karena ceritanya Nabi sholat di malam Ramadan sendirian, diikuti oleh sahabat Nabi. Di hari ketiga diwiti, hari ketiga 4 diikuti, semakin ramai. Nabi nggak datang lagi. Itu kisah qiyamul lail di bulan Ramadan. Tarawih. Jadi tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Yang mengatakan 8 itu tarawih Nabi. Bagaimana hadis Siti Aisyah yang masyhur itu adalah tentang witir. Karena itu ceritanya di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Coba baca hadisnya. Makanya jangan dipaksain, wah yang benar adalah 8 rakaat adalah witirnya Rasulullah. Nah, Anda jangan berbohong. Hadis itu tidak menunjukkan sholat witirnya Rasulullah, sholat tarawihnya Rasulullah. Tapi itu sholat witirnya Rasulullah. Maka sholat 8 rakaat bukan tarawihnya Rasulullah, bukan bilangan tarawih Rasulullah. 20 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Cuma kenapa kok 4 madhab mengambil 20 rakaat? Ini ada permasalahan, ada hal lain. Karena 20 rakaat itu dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu diikuti oleh para sahabat Nabi. Sampai hari ini para ulama 4 madhab, kecuali madhab Maliki saja, semua mengatakan seperti itu. Kenapa? Nabi yang nyuruh alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, ikuti sunnahku dan sunnah khulafair. Maka para sahabat, para tabi'in, para ulama faham sehingga tarawih 20 rakaat. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Ada khilaf madhab Malik.
bolehlah di sini ikut mazhab Malik nanti sesaat-sesaat. Mazhab Malik adalah 20 rakaat. Mazhab yang kedua adalah 36 rakaat. Ajib. Mau? 36 rakaat. Kenapa? Karena ahli Madinah itu merasa di Mekah itu setiap 2 rakaat tawaf. Tarawih 2 rakaat tawaf. 2 rakaat tawaf. Kita di Madinah nggak ada Ka'bah, nggak ada tawaf. Ditambahi dengan rakaat sehingga menjadi jumlahnya 36. Jadi dalam pembahasan fikih, salat tarawih yang ada menurut a'immah adalah 20 rakaat dan 36 rakaat. Silahkan. Nah ini. Terus setelah itu apa? Bagaimana yang 8 rakaat? Apakah sah? Begitu ya? Dia sah sebagai qiyamul lail. Mau disebut tarawih, yang penting ya, daripada tidak sama sekali. Jangan dimarahi juga, jangan dicaci. Cuman ulama fikih mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah sebagai tarawih. Itu adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i. Cuman ya kalau kita memberi motivasi orang ya jangan sampai tidak sah dong ya, paling dapat pahala qiyamul lail gitulah. Jangan direndahkan juga. Jangan rendahkan yang pelan rakaat alhamdulillah daripada yang digardu enggak sholat. Cuman yang repot kadang membid'ahkan yang 20 rakaat kan kacau. 28 rakaat bukan bid'ah. Kita dimatakan bid'ah. Kemudian yang mengatakan Nabi itu bayangkan secara akal. Di bulan Ramadan Nabi menganjurkan agar kita banyak beribadah. Betul ya? Kan gitu ya? Coba, tiba-tiba di bulan Ramadan Nabi sholat tarawihnya 8, witirnya 3. Padahal di luar Ramadan witirnya saja 11. Turun dong, masa Nabi hanya ngomong saja? Itu saya bahas agak detail dalam kitab tarawih kami. Pertama kita bahas tentang witir Nabi, saya datang riwayat tentang witir saya kumpulin di situ. Setelah itu riwayat tentang tarawih ternyata nggak ada bilangannya. Yang terakhir adalah bilangan tarawihnya Rasulullah, bilangan tarawihnya sahabat Nabi, kemudian pendapat a'immah madzhabul arba'ah. Ada buku fikih. Cuman maksud kami di sini, Anda jangan caci maki. Kalau Anda lihat tetangga Anda tarawihnya 8 rakaat, Anda kasih motivasi, yuk ditambah sedikit. Kemudian setelah itu kami sampaikan, Anda pengurus masjid, Anda punya tugas mengajak orang untuk berbuat baik sebanyak-banyak, sedekah yang banyak, ya kan? Berzikir yang banyak, termasuk tolong jadikan masjid Anda, musola Anda, tarawihnya juga yang paling banyak dong, 20 rakaat. Kalau ada yang malas, terserah dia memutus-mutus sendiri. Tapi jangan dijadikan 8, yang mau 20 jadi malas nanti. Coba kalau sudah masjid kasih 8. Yang lain ya malas ya sudah selesai bubar alhamdulillah, minum kolak, makan kolak nanti nggak dilanjutkan. Tapi kalau di masjid sudah 20 sama 3 23, apalagi witir 11, yang tidak kuat ya namanya sunnah silahkan. Tapi imamnya hendaknya mengajak orang untuk bisa beribadah lebih banyak lagi. Dan ingat jangan caci maki, jangan olok-olokan setelah ini. Tidak tarawih pun tidak dosa. Kadang-kadang jadi perselisihan. Cuman begitulah kita amanat ilmiah. Kita harus jujur, begitulah perkataan para ulama. Tarawih adalah sunnah. Seperti itu ya. Ada buku tarawih kami. Tidak tahu judulnya apa ya, lupa ya. Apa? Pokoknya tarawih deh, gitu aja lah. Ada buku Buya. Ada tarawih, kita rinci begitu. Coba kita tulis ulang yang beda. Jadi biar orang rentrehnya tuh ada, insya Allah. Baca buku kitab tarawih Buya, insya Allah. Yang lain? Baik, Buya. Di Indonesia ada waktu sahur menahan di saat imsak dan ada lagi saat azan subuh berkumandang. Di manakah kita yang lebih bagus untuk memulai menahan puasa, di waktu imsak kah atau di waktu azan subuh berkumandang? Terima kasih. Di dalam definisi puasa adalah al-imsak, menahan diri. Imsak itu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar shadiq, waktu subuh tiba, sampai terbenam matahari. Nah, sebelum subuh tiba adalah waktu makan dan minum. Tapi kalau sudah subuh tiba, bukan adzan ukurannya. Ukurannya subuh, biarpun belum adzan tetap subuh. Jangan nunggu adzan, adzannya terlambat 1 jam, kan kacau nanti. Ukurannya bukan adzan, ukurannya waktu subuh tiba. Selagi waktu subuh tiba, Anda sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Lah istilah imsak itu spesial orang Indonesia. Itu istilah imsak. Sampai teriak-teriak tuh imsak. Itu istilah yang ada di negeri kita ini. Sebetulnya istilah itu ada kalau kita kembalikan syariatnya ada. Pada zaman Nabi itu, sahabat itu sudah menahan diri dari makan dan minum
adalah sebelum subuh dengan diperkirakan 50 ayat. Jadi 50 ayat langsung sholat adzan subuh. Makanya jeda ini penting untuk kita itu bersih-bersih, siap-siap diri. Jadi artinya tetap selagi belum adzan masih boleh makan, tapi kalau sudah Allahu Akbar jangan. Batal. Karena di akhir-akhir ini ada yang mengatakan kalau masih adzan boleh makan. Itu sepertinya kayak ini dia lagi kurang cermat membaca hadis. Itu ceritanya hadis adzan yang pertama. Jika adzan yang pertama, kan ada adzan tukang adzan Nabi, ada Abdullah bin Maktum sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Adzan pertama itu sebelum subuh. Kalau adzan pertama makan yang kenyang. Adzan kedua jangan dong. Itu. Ada dua adzan. Nah, imsak mana yang lebih bagus? Ihtiyat, hati-hati. Imsak itu ada kita bersih-bersih, sikat gigi. Khawatir pas Anda itu makan kerupuk rambak belum minum air. Tahu kerupuk rambak? Kerupuk rambak tahu? Kulit. Kerupuk kulit kerbau. Coba Anda baru makan begini, belum minum air, keburu adzan, keselak sampai subuh. Ya, ini adalah kesempatan. Jadi ada imsak, langsung Anda bersih-bersih gigi, minum, selesai. Anda masih minum boleh. Mana yang terbaik? Jawabannya adalah tetap nggak bisa dibantah bahwasanya paling bagusnya sahur adalah mengakhirkan sahur paling akhir. Asalkan masih yakin malam belum subuh tiba. Jadi waktu imsak masih boleh makan. Cuman imsak itu peringatan agar kita siap. Sikat gigi, segala macam dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Buya, ada wanita yang produktif melahirkan sehingga kesulitan berpuasa. Tahun ini hamil, tahun depannya menyusui, tahun depannya hamil lagi, tahun depannya menyusui lagi, tahun depannya hamil lagi, tahun depannya menyusui lagi. Mohon penjelasannya Buya karena kesulitan mengqadha puasanya. Terima kasih Buya. Iya, mengqadha puasa itu baru wajib bagi seorang wanita atau siapa saja. Mengqadha puasa baru wajib kalau dia tidak punya udzur yang 9. Selagi hamil lagi ya belum wajib mengqadha dong. Anaknya 16 tadi itu kan. Jadi ya nggak wajib, ya nggak wajib, ya nggak wajib. Ngodoknya kapan? Ya kalau nanti sudah tidak hamil, tidak menyusui, sampai kapan? Ya nggak tahu. Kalau mati duluan ya nggak wajib. Kalau sudah mati mau gimana lagi? Kan gitu ya. Jadi ibu tidak usah khawatir. Allah Maha Kasih. Hamil itu berat, alhamdulillah kita kaum pria nggak hamil. Ibu-ibu hamil itu berat, bayangin begitu. Jadi kemurahan. Jadi wajibnya mengqadha itu adalah jika seseorang sudah terbebas dari udzur-udzur tersebut. Contohnya setelah menyusui 2 tahun beres, kemudian masuk bulan Syawal mau mengqadha. Lah kok sakit? Ya nggak wajib, masih sakit kok. Selagi masih ada udzur. Tapi sudah bebas, tidak gila, tidak sakit, ya, belum tua, tidak haid nifas, oh berarti wajib kok qadha. Makanya kalau ketumpakan hamil lagi, ya tidak wajib qadha. Dan nanti utangnya itu. Apakah pantafa fidyah? Enggak pakai tambahan-tambahan fidyah karena memang dia tidak melanggar. Mungkin ada pertanyaan, nambah fidyah itu bagaimana sih kisahnya? Nambah fidyah, contoh ibu nih contohnya ada kelihatan semua ini bener enggak contoh? Mestinya sekarang kan diqadha, cuman males karena alasannya ini musim bakso, besok musim pangsit. Nah, ini kasih. Akhirnya nggak sempat puasa padahal dia nggak ada hamil, nggak ada nyusui, berarti dia sudah wajib mengqadha. Mundur sampai masuk Ramadan lagi, berarti dia harus utang puasanya tetap 1, cuman dia kena hukuman harus membayar 1 mud fidyah karena mundur teledor. Itu pembahasannya. Ayo. Kalau sudah waktunya ditutup, sudah kemalaman belum? Ada lagi Buya. Marhaba. Buya, di antara 2 rakaat tarawih mana yang lebih elok, mengopi, minum kopi atau solawatan? Iya jauh dong minum kopi sama solawatan, ya bukan solawatan lah. Cuman ada ngopi lebih bagus daripada solawatan di saat mungkin dia terasa terlalu ngantuk banget daripada nyungsep ngopi dulu. Tapi tetap bisa ngopi sama solawatan kok. Jadi tetap ibadah solawatan tetap lebih bagus daripada ngopi. Cuman nanti ngantuk sampai jatuh, minum kopi dulu ya. Setelah melek baru sholat. Dan memang begitu Nabi mengajarkan kalau ngantuk
jangan sholat. Kalau ngantuk sholat kan kacau. Bisa nyungsep nanti. Bisa mesti doa kebaikan malah mengutuk dirinya sendiri. Seperti itu. Ada yang lain? Izin Buya. Ayo. Buya. Buya, mana yang lebih baik, witir bersama imam di masjid atau witir setelah tahajud tapi sendirian di rumah? Semoga Buya sehat selalu. Tapi sendirian di rumah. Baik. Setelah tahajud tapi sendirian di rumah. Ada min plusnya. Ada himbauan witir saja di masjid sama imam, witir saja di masjid sama imam, ya kan? Itu sebenarnya harus dikasih pemahaman dulu. La witron fi lailah wajah, enggak ada witir 2 kali. Kalau witir 2 kali, maka menjadi tidak witir. 3 dengan 3 maka jadi 6. Nabi Allah turun. Maka kalau sudah witir di awal waktu, nggak usah ada witir lagi. Cuman ada, kalau sudah witir 3, saya ingin nambah. Ada takmilah menyempurnakan witir, jadi ada banyak pilihan. Boleh nanti sempurnakan. Jadi ganjilnya didulukan, kemudian digenapi di belakang. Itu namanya takmilah. Ada naqdul witir, witir yang 3 saya tambah 1 biar 4 nanti 3 lagi. Nah, naqd ini yang ulama kita mengingkari. Baik. Nah sekarang ini loh cara milihnya gimana? Yang dikhawatirkan itu riya. Misalnya apa? Dia nggak mau witiran di masjid. Alasannya apa? Mau witiran di rumah biar banyak, ya kan? Bisa saja sampai di rumah nggak witiran, kengantuan. Atau contoh, ini benar secara fikih benar, tapi apakah terbaik? Lah ini sebetulnya ini yang terbaik. Cuman takut hati rusak. Jadi witir kan 3, Ibu Pak, ya, ngerti kan? Cuman di pertama 2 rakaat, yang ketiga berapa? 1 rakaat. Imam 1 rakaat, Anda niat 2 rakaat, berarti Anda belum witir, belum menutup witir. Ini masih witir. Tinggal nanti Anda sempurnakan nanti. Setelah 2 berarti 4. Tinggal nanti suka-suka Anda sampai 11. Nanti sampai di rumah. Cuman yang ini, jenis ini ada sombongnya, wah nambah 1, berarti nanti witirnya nambah lagi. Kelihatan itu, yang lihat 1 masjid itu, wah ini pasti langganan dia, nambah witir ya, langganan. Cuman yang perlu jaga hati. Jadi caranya gimana? Anda boleh witiran setelah bersama imam, setelah itu malam tidak usah witiran lagi. Tapi jangan salah, bukan berarti kalau sudah witiran di awal waktu malam nggak boleh tahajudan. Ini salah kaprah sebagian orang. Ij'alu akhira sholatikum witra, itu adalah anjuran. Jadikanlah witirmu itu sholat penutup, bukan perintah wajib, jadikan anjuran. Jadi kalau sudah witir di masjid, kelihatannya ini yang enak, sudah nggak usah pusing-pusing. Ikut witiran normal kayak imam, biar nggak punya gerakan aneh-aneh, nggak ada tambah. 3 rakaat witir dengan imam, nanti kalau malam tinggal tahajudan saja, selesai. Ya kan? Kalau berhenti duluan ganggu yang lainnya witir, dia ngomong saja, nggak enak juga. Nah, jadi kalau sudah witir di masjid, di rumah tetap boleh melakukan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Jangan seperti pemahaman sebagian orang, kalau sudah witir berarti sudah ditutup, jadi nggak boleh lagi kita melakukan sholat sunnah. Itu salah paham. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Buya, izin bertanya Buya. Ibu saya sudah sekitar 8 tahun sakit diabetes komplikasi. Sekarang kena stroke ringan, tidak bisa ngomong dengan normal. Beliau sudah lama tidak sholat dan puasa. Dan fidyah juga tidak dibayar karena faktor ekonomi. Jadi apa yang harus saya lakukan sebagai anak hidup? Buya? Masih hidup. Mohon doa ibu saya Buya. Amin insyaallah. Berkhidmahlah Anda untuk ibunda Anda. Di saat ibu lemah sakit, maka ketahuilah ditawarkan keberkahan gantung di langit. Anda ngabdi, akan runtuh keberkahan untuk Anda. Ibunda di saat sakit. Nah, kalau ibunda sakit tidak sholat, tidak puasa dulu, karena beda sedikit masalah qadha-nya antara puasa dengan sholat sedikit beda. Jika tidak puasa karena sakit, karena tua, Anda sudah bisa menjawab. Berarti tua nggak lagi, jelas kan? Berarti suruh qadha nggak mungkin bisa. Berarti kalau dia nggak bisa puasa karena sepuh, stroke, ngapain?
bayar fidyah. Sehari puasa dibayar 1 mud. 1 mud itu berapa sih? Ulama berbeda tentang 1 mud antara 6 on sampai 7 on. Pendapatnya banyak. Makanya dalam fikih Buya tak langsung gabungin biar gampang ngafalnya. 6,7 on. Di samping tengah-tengah juga ingat angka 6 dan angka 7. Jadi terserah 1 mud Anda anggap 6 on juga sah menurut sebagian, atau 6,5 atau 7 on, maka 6,7 on. Jadi sehari puasa dibayarkan kepada fakir miskin 6,7 on. Itu masalah puasa. Adapun sakit, sholat, tidak ada orang yang boleh meninggalkan sholat selagi akal masih ada. Nggak ada fidyah untuk sholat sementara orangnya masih hidup. Nggak ada fidyah sholat sementara orangnya masih hidup. Di fidyahin nggak ada. Jelas? Ya sudah diupayakan nanti kalau sehat dikodok. Ternyata meninggal dunia belum dikodok. Baru pertanyaannya di sini. Kalau masih hidup nggak ada pembahasan fidyah bagi orang sholat. Nanti yang kaya sudah siapin fidyahnya nanti. Baru setelah meninggal dunia, pembahasannya haruskah dibayar fidyah atau dikodoi? Karena ibu saya terlanjur punya utang. Maka jawabannya adalah ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah mazhab Syafi'i yang dikukuhkan, enggak dikodoin, enggak dibayarkan fidyah. Lalu diapain? Istighfarlah untuknya yang banyak, didoain yang banyak. Makanya enggak usah diapa-apain. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, disamakan dengan puasa, yaitu dibayarkan fidyah. 1 kali sholat yang ditinggal dibayar, diambilkan dari mana? Harta waris sebelum dibagi. 1 kali sholat dibayarkan 6,7 on. Jelas? Pendapat yang ketiga adalah ini yang dilakukan oleh Imam Subuki, dikodoi. Ada 3 pendapat. Maksudnya jadilah orang yang bijak. Kalau orang yang fulus punya duit, ya fidyah dong. Fakir, daripada anaknya sedih, ente kodoin saja. Ya, kalau ternyata di satu kampung nggak dikodoin, nggak difidyahi, bukan akidah yang sesat. Kenapa? Itu pendapat yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i. Seperti itu. Jadi ini kisahnya begitu. Kalau setelah meninggal dunia baru ada pembahasan tentang fidyah seperti itu. Cukup insya Allah ini. Ini yang dari masyarakat dari luar barangkali. Yang mau langsung. Oke, Buya, bagaimana jika kita... Tolong, mana itu? Sudah selanjutnya bicara, biarin satu aja. Mana? Tolong, mana? Tolong ajukan tangannya. Di mana mic-nya itu? Sudah, sekali ya. Mohon maaf yang lain. Buya, mohon maaf Buya, izin bertanya. Bagaimana jika kita sudah meminta maaf kepada saudara kita Buya, tetapi belum dimaafkan Buya, sedangkan kita sudah meminta maaf? Syukran Buya. Baik, tugasmu meminta maaf. Kemudian setelah itu, minta maaf yang serius. Minta maaf yang serius itu gambarnya begini loh ya. Anggap saja sang raja memenggal leher kita. Gara-gara sebuah kesalahan. Kita akan minta maaf bermacam-macam cara. Datang dimaafkan, enggak dimaafkan. Kok enggak dimaafkan? Melalui orang banyak. Kalau Anda serius, Allah Maha tahu. Minta maaf ke dia, enggak diterima. Minta tolong kepada saudaranya untuk menyampaikan. Pokoknya terus. Sampai doain, ya Allah lapangkan hatinya biar maafin saya. Terus sampai kita nyesel betul. Kalau kita minta maafnya serius, maka Allah Maha tahu. Kecuali minta maafnya enggak serius, ya sudah enggak maafin ya terserah deh. Yang penting aku udah minta maaf. Wah ini kurang ajar namanya. Minta maaf serius. Kalau minta serius ada satu riwayat. Kalau minta maafnya serius, lihat di akhirat nanti ada orang bertanya, ya Allah itu apa itu? Itu istana. Untuk siapa? Disiapkan untukmu kalau kau memaafkan dia. Kan beres nanti. Jadi maksudnya gambarnya begitu. Jadi orang yang tidak memaafkan kepadamu itu nanti Allah pamerin. Karena Allah sayang kepada kamu. Kamu punya istana enggak? Pengen? Mau enggak? Tapi syaratnya kamu maafin dia. Allah yang atur nanti, jangan khawatir. Yang penting kita minta maaf yang serius. Dan yang kedua,
jangan sekali-kali menjadi orang seperti itu. Tidak pernah memaafkan kepada manusia, na'udzubillah. Hati busuk, dia pendendam dia. Ada orang hatinya busuk, dendam, Ramadan sengsara dia. Oh, ada orang kalau marah begini, demi Allah, aku tidak rela, aku tuntut nanti di akhirat. Waduh, serem banget. Awas, kalau ada orang begitu, batal jadi menantu dia. Batal jadi besan, batal jadi istri, batal jadi suami. Orang serem begitu mau dinikahi. Hah? Demi Allah, ditulis di buku hariannya. Pendendam. Ramadan akan berlalu begitu saja, tidak ada dia. Masya Allah, sudah tanda karena kemalaman. Sebetulnya kalau bicara tentang rindu sampai pagi kita siap. Cuman ya harus dibatasi biar tetap rindu adalah rindu. Insya Allah bertemu di lain waktu. Dan kami sampaikan bahasanya, Al-Bahjah ada, dan mohon maaf, kami selalu mengajak orang untuk bergabung dengan kami. Ingat, ayo bergabung dengan Al-Bahjah, tapi ingat, yang sudah punya ikatan dengan Ustadz yang ada di sini, awas, jangan memutus dengan Ustadz tersebut lalu bergabung dengan saya. Sebab kalau Anda putus dengan Ustadz itu lalu bergabung dengan saya, Anda pengkhianat. Saya tidak mau dengan orang pengkhianat. Justru keberadaan kami adalah semakin kuatlah ikatanmu dengan gurumu itu, baru dengan kami adalah bonus bab tambahan. Ingat ya, Al-Bahjah ada pondok pesantren. Di tempatnya mana? Mana tempatnya? Kelurahan Maharani ya, Rumbai Barat, Pekanbaru. Tahun ini itu ada tahfidzul Quran sekarang. Tahun ini kita buat SMP. Dan masih ada peluang SMP. Tentunya ada di dalamnya, Anda lihat lokasinya lumayan luas, ada kolam, ada ini, ada kesulitan. Dan insya Allah akan kita hantarkan mereka untuk menjadi anak-anak yang ngerti syariat, kemudian juga ngerti bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab. SMP di sini. Yang punya anak, tolong, ayo rindukan kepada tempat yang mulia. Kalau anak pengen ketemu Buya besok Jumat pagi di sana. Pengen mondok anaknya ketemu Buya besok pagi, hari Jumat ya. Jumat pagi, calon wali santri boleh ngadep dengan Buya di sana. Lihat keadaannya, besok pagi, Jumat pagi. Ingat, menyekolahkan anak nomor 1 hari ini, jangan asal sekolah, hati-hati. Kecuali tempat-tempat beliau ini, ustadz-ustadz yang jelas ini, ada, jangan sesat anak Anda. Ya. Kemudian ada insya Allah pembangunan pesantren di daerah Dumai, kemudian Bengkalis sudah ada beberapa pesantren. Kemudian kami ajak yang ingin bergabung dengan kami, ayo siapa? Anda. Jadilah Anda orang kaya di akhirat nanti. Kita perlu pembangunan, akan kita tambah lagi. Kita juga ada lahan. Siapa yang bangun dengan kami, bismillah. Dan itulah kerjaan kami, ngajak orang dalam kebaikan. Karena apa? Kami sangat sedih jika ada orang kaya ternyata waktu mati langsung fakir, tidak punya amal jariah. Saya pengen Anda orang kaya di akhirat nanti. Penerimaan santri baru SMPku Al-Bahjah Pekanbaru tahun pelajaran 2023-2024. Gelombang kedua di 1 Rajab ini sampai 9 Syawal. 23 Januari sampai 30 April. Tapi bergegas, segera. Ayo daftar bismillah. Ponakan Anda, saudara Anda dan sebagainya. Insya Allah tentunya akan kita hadirkan pendidik-pendidik yang ya kita ajari kelembutan dan sebagainya. Insya Allah semuanya ada dipantau. Jadi gak ada beda dengan di pusat. Jangan hanya rindu kepada pusat. Pusat sudah. Ayo di cabang-cabang. Lebih sedikit, lebih sepi, lebih serius. Insya Allah lebih dekat dengan guru nanti insya Allah. Bismillah. Tempatnya, admin, teleponnya. Admin 0813 7228 3311. Ustadz Taufik 0821 7037 0465. Tempatnya di Jalan Tengku Maharatu, RT 02 RW 03, Kelurahan Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. Masya Allah. Ini ada lagi, di situ sudah ada pengantin pesantren. Pesantren Tahfidzul Quran. Bagi Anda yang ingin rindu untuk bergabung, ayo sisihkan rezeki Anda. Bismillah. Karena Allah. Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751 222 3383 atas nama Infak Al-Bahjah Pekanbaru. Kontak personilnya langsung ke 081 275630007 atau 0813 10788209. Ini buat operasional pondok pembangunan Al-Bahjah insyaallah. Ini saja insyaallah. Baik. Terima kasih banyak. Kita lupa bahwasanya di dalam muqaddimah pengajian tidak kami sampaikan. Kalau orang ngaji itu sebetulnya sebelum ngomong ditata hati. Bahwasanya
Di antara kita tidak ada benci. Kalau orang memulai pelajaran dengan cinta, maka akan mudah ilmu itu pindah. Tidak ada benci di antara kita, tidak ada prasangka buruk, tidak ada dendam, tidak ada dengki. Maka ilmu akan mudah. Bahkan seorang murid ternyata bisa melampaui guru, kuncinya semacam itu. Sehingga kalau ada anak-anak muda ini, harapan Buya, oh kalian jauh lebih, jangan kayak Buya dong, lebih dong. Apa kayak Buya ini, kan gitu ya. Semangat belajar insyaAllah. Bismillah, terima kasih kepada para hudhala, asatidah, dan semua pendukung-pendukung dakwah di sini. Makasih kami ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ramadan menjelang Ramadan dekat. Kami mohon panjangkan umur kami ya Allah hingga kami bisa bertemu dengan Ramadan. Dan jadikan kami di bulan itu menjadi orang yang beruntung ya Allah, dengan pahala berlipat ganda ya Allah. Beruntung dengan pengampunan darimu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ramadan yang lalu dan Ramadan sebelumnya kami telah banyak melakukan kebaikan, akan tapi kami takut amal-amal kami tidak Engkau terima ya Allah. Maka kami mohon terima amal kami, dan kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Jauhkan kami dari membenci sesama kami yang menjadi sebab tidak Kau ampuni kami ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami, dari benci kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim aniaya kepada kami, fitnah kami, menggunjing kami ya Allah, berasangka buruk kepada kami mohon jangan hukum mereka ya Allah, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka, dan berikan segala kebaikan, dan hentikan dari kezaliman ya Allah, ya Allah, dan hilangkan dendam di hati kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir atau yang menyaksikan acara ini, ada yang tersakiti hatinya oleh lesan kami atau perilaku kami mohon ya Allah, ganti dengan kebahagiaan untuk mereka ya Allah, untuk diri dan keluarga mereka ya Allah, dan ampuni lesan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Wahid dan yang Maha Kasih ya Allah, ampuni dosa kami yang sangat banyak ya Allah. Kami takut dengan dosa-dosa ini akan Kau hukum nanti ya Allah, dan kami khawatir, kami takut dengan dosa ini menjadi sebab kami malas beribadah. Maka kami mohon ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa ini ya Allah. Dosa mata kami ya Allah, yang sering melihat yang haram, dosa telinga kami ya Allah, dosa lisan kami, dosa-dosa kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang dosa kami, dosa yang itu ya Allah, yang itu ya Allah, yang itu ya Allah. Alangkah banyaknya dosa kami, bahkan ada satu dosa yang kami mengerti kalau itu dosa, tapi kami masih melakukannya. Maka kami mohon ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu. Kami takut hukuman-Mu di dunia, hukuman-Mu di alam barzah, hukuman-Mu di padang mahsyar, hukuman-Mu kelak di neraka. Kami takut itu ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jika ada di antara kami, tetangga kami, ada yang sering meninggalkan solat atau pernah meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka ya Allah, dan jadikan di esok hari menjadi ahli solat. Jauhkan kami dari berjudi ya Allah, dari minuman keras, dan kami mohon jauhkan kami dan keluarga kami, keturunan kami dari zina yang busuk, hina, dan Kau hinakan itu, hina di diri, hina di masyarakat, hina di anak keturunan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami, ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, dan bencikan kepada zina, dan tutup aibnya di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum. Dan kami mohon buka pintu halal untuknya ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing orang berzina, jauhkan kami dari menggunjing orang berzina ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, berkailah tempat ini ya Allah, berkailah yang berjuang di tempat ini, apakah yang berjuang dengan hartanya, berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan pikirannya, berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan panjatan-panjatan doa. Kami mohon yang mewakafkan, yang membangun, yang menjaga, yang memakmurkan ya Allah, berikan segala kebaikan. Dan kami mohon ya Allah,
Kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu, yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Dan kami mohon beri kebaikan, beri segala kebaikan kepada mereka yang telah berjuang bersama kami. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka dan di mana mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, dari semua yang hadir, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam membayar hutang, ya Allah. Yang berselisih dengan saudara, bermusuhan, damaikan mulai malam ini juga, ya Allah. Jauhkan dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris yang saat ini sering terjadi. Kakak adik bermusuhan gara-gara waris, itulah hal neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir yang berebut waris, kami mohon lembutkan hati mereka, sehingga keluar dari tempat ini mereka saling mencintai tanpa benci dengan saudaranya. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kami akan masuk ke sebentar dan kami akan keluar lagi ke tempat ini dan menemui siapa yang mau berjuang dengan kami. Yang mau berjuang dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan idenya, silahkan nunggu di sini. Kami akan masuk 5 menit atau 10 menit. Setelah itu kami keluar lagi menemui Anda yang mau berjuang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.